Pernah nggak sih Anda ngerasa kayaknya waktu tuh cepet banget berlalunya? Atau malah sebaliknya, rasanya lama banget. Waktu, ya kita ngerasain itu tiap detikan. Tapi apa sih sebenarnya waktu itu? Nah, kali ini kita bakal coba nih, ngebongkar salah satu misteri paling besar yang jadi bagian dari hidup kita semua. Oke, sebelum kita jauh-jauh ngomongin fisika yang, ya, lumayan rumit, kita mulai dulu dari sesuatu yang kita semua tahu. Sesuatu yang kita semua alami sebagai manusia. Karena, ya pada dasarnya, waktu itu kan cerita hidup kita, ya nggak? Ya, sesederhana itu, ada awal, ada akhir. Dan justru dari fakta simpel inilah, fakta bahwa waktu kita semua terbatas, muncul pertanyaan-pertanyaan yang paling dalam. Jadi, balik lagi ke pertanyaan awal. Apa sih sebenarnya benda yang ngatur hidup kita ini? Kenapa rasanya misterius banget? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang bakal jadi pemandu kita hari ini. Nah, buat ngerti soal waktu, kita perlu mundur sedikit. Lihat gimana sih cara pandang kita soal ini berubah. Dulu banget, kita mikir waktu itu kayak, ya anak panah yang lurus. Tapi datanglah seorang jenius yang mengubah total cara pandang itu. Dari panah jadi sungai yang berkelok-kelok. Nah, ini idenya si jenius Isaac Newton. Dia bilang waktu itu ibarat jam kosmik raksasa yang detaknya sama buat semua orang, dimanapun. Jadi 1 detik di bumi, ya sama persis kayak 1 detik di Mars, nggak ada bedanya. Simple kan? Kedengarannya masuk akal banget. Terus muncullah Einstein. Dan dia benar-benar bisa dibilang merusak ide panah waktu yang kaku itu. Einstein nunjukin kalau waktu itu lebih mirip sungai. Dia bisa melambat, bisa ngebut, dan alirannya, nah ini dia. Alirannya itu beda-beda buat tiap orang. Ini perubahan cara pandang yang luar biasa fundamental. Pemicunya apa? Semuanya berawal dari satu fakta yang aneh banget soal kecepatan cahaya. Coba deh bayangin, logikanya nih ya, kalau Anda nyalain senter di dalam kereta yang lagi jalan kenceng, harusnya kan kecepatan cahaya senter itu jadi nambah kan? Ternyata, enggak. Kecepatan cahaya itu selalu konstan. Nah, satu fakta aneh ini aja udah cukup buat ngeruntuhin semua pemikiran fisika Newton. Disinilah kejeniusan Einstein keluar. Solusinya adalah ruang dan waktu itu bukan dua hal yang beda. Mereka itu satu kesatuan, satu jalinan yang disebut ruang waktu. Dan yang paling penting, jalinan ini nggak kaku. Dia bisa melengkung, bisa meregang. Nah, dari sini nih, semua jadi aneh banget. Karena ruang waktu bisa meregang. Artinya, waktu itu sendiri juga bisa meregang. Jadi, makin cepat Anda bergerak atau makin dekat Anda sama gravitasi yang kuat, misalnya dekat black hole, waktu bakal berjalan lebih lambat buat Anda dibanding orang lain. Inilah yang namanya dilatasi waktu. Dan dengerin deh, ini bukan fiksi ilmiah loh ya. Ini beneran nyata dan udah dibuktiin. Contoh paling terkenalnya itu paradoks kembar. Ini bahkan ada aplikasi nyatanya di hidup kita sehari-hari. Sistem GPS di HP Anda itu harus ngitung dilatasi waktu biar akurat. Kalau nggak ada teorinya Einstein, peta Anda bisa salah jutaan kilometer tiap hari. Gila kan? Oke, jadi kita udah tahu nih, waktu itu relatif buat tiap individu. Tapi, gimana kalau kita lihat dalam skala yang jauh lebih besar? Skala seluruh alam semesta. Nah, ini yang luar biasa. Ternyata, waktu itu sendiri punya titik awal. Sejarah waktu itu terikat erat sama sejarah alam semesta kita. Keduanya lahir barengan dalam sebuah ledakan super dahsyat yang kita kenal sebagai Big Bang, kira-kira 13,7 miliar tahun yang lalu. Biar gampang ngebayanginnya, coba deh kita pakai analogi adonan roti kismis. Anggap aja alam semesta itu adonan rotinya dan galaksi-galaksi itu kismisnya. Waktu adonannya ngembang, bukan kismisnya yang gerak sendiri, tapi adonannya atau ruangnya yang melar dan ngebawa kismis-kismis itu jadi saling menjauh. Nah, pertanyaan logis berikutnya kan, apa yang bikin adonan ini terus-terusan ngembang? Dan sebenarnya alam semesta ini isinya apa aja? Jawabannya, nah ini, bakal ngebawa kita ke misteri paling besar di dunia sains modern. Oke, siap-siap ya, karena ini bagian yang paling bikin kaget. Semua yang kita lihat, semua yang kita kenal, bintang, planet, bahkan kita sendiri, itu semua cuma 4% dari total isi alam semesta. Cuma 4%. Sisanya 96% itu adalah sesuatu yang kita sebut materi gelap dan energi gelap. Sesuatu yang misterius yang jadi mesin pendorong ekspansi alam semesta dan kita sama sekali nggak tahu itu apa. Dari sini, kita sampai ke pertanyaan terakhir yang, ya, nggak bisa kita hindari. Kalau waktu punya awal, apa dia juga bakal punya akhir? Nasib akhir dari alam semesta, dan juga waktu itu sendiri, ternyata bergantung pada pertarungan antara dua kekuatan raksasa, gravitasi yang menarik, dan si energi gelap misterius yang mendorong.
para ilmuwan punya beberapa teori utama tentang siapa yang bakal menang. Skenario pertama, namanya The Big Rip atau robekan besar. Di skenario ini, si energi gelap menang telak. Dia bikin alam semesta ngembang makin cepet banget sampai akhirnya ngerobek segalanya. Galaksi-galaksi hancur, bintang-bintang tercabik, bahkan atom pun terbelah. Dan di momen itulah waktu seperti yang kita kenal akan berhenti. Kemungkinan kedua itu kebalikannya, namanya The Big Crunch atau runtuhan besar. Kalau di sini, gravitasilah yang menang. Ekspansi alam semesta bakal berhenti, terus berbalik arah. Semuanya bakal runtuh, kembali ke satu titik super padat, mengakhiri waktu persis seperti saat ia dimulai. Atau ada satu skenario lagi yang mungkin paling puitis, The Big Bounce atau lentingan besar. Di sini, Big Crunch itu bukan akhir dari segalanya. Justru, runtuhan itu memicu Big Bang yang baru. Jadi, alam semesta kita ini cuma bagian dari siklus abadi, kelahiran, dan kematian kosmik, di mana waktu mungkin nggak pernah benar-benar punya awal atau akhir. Ada seorang penyair, Delmore Shorts, yang pernah menulis, "Waktu adalah api di mana kita terbakar." Kalimat ini benar-benar ngingetin kita betapa dalamnya hubungan kita sama waktu. Tapi gimana kalau itu semua cuma ilusi? Dan ini mungkin adalah pemikiran terakhir yang paling membingungkan dari semuanya. Beberapa fisikawan sekarang mulai berpikir, gimana kalau pengalaman kita yang paling mendasar, yaitu berlalunya waktu dari masa lalu ke masa depan, itu semua cuma ilusi yang dibuat oleh otak kita. Gimana kalau ternyata waktu itu nggak pernah ada sama sekali, meninggalkan kita dengan misteri yang mungkin memang tak akan pernah terpecahkan.